Kemerdekaan ini kan tidak diperoleh secara begitu saja. Ya, bukan pemberian. Bukan pemberian, tapi diperoleh secara perjuangan. Ini ASN tidak harus berpikir apa yang negara berikan kepada saya, tetapi yang harus dipikirkan adalah apa yang saya bisa berikan kepada negara saya. Bagaimana membangun masyarakat yang agamis, ya. Maka tugas kita adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa kita secara agamis pula. Sambil bawa panci, makan di situ. Makan di situ. Saya menemukan ada satu sumpah ini, bisa dijelaskan sedikit? Kami tidak peduli kalian berasal dari mana dan dari alumni mana. Maju dan Malabi itu sesungguhnya yang diinginkan adalah masyarakat civil society, masyarakat madani. Masyarakat madani. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 17 Agustus 2021 adalah merupakan momen istimewa dan bersejarah bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena 76 tahun yang lalu bangsa kita sudah memproklamirkan diri sebagai bangsa yang terbebas dari belenggu penjajahan. Apa makna kemerdekaan bagi kita sebagai ASN Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar? Dan apa makna esensi dari kemerdekaan bagi kita masyarakat di Pulau Wali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat? Bersama saya, Subhan Hawaya, dari Media Center Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Wali Mandar. Kita akan membincang ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Beliau adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Wali Mandar yang baru saja dilantik, yang sudah menyelesaikan prosesi serah terima jabatan beberapa hari yang lalu. Beliau adalah Bapak Haji Imran Kakesa. Sekaligus, sebagaimana yang kita ketahui bersama, beliau juga adalah salah seorang aktivis pejuang Provinsi Sulawesi Barat. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kan Kemenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Ya alhamdulillah, semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewajiban kita selaku hamba Allah. Amin, amin. Harus sehat Pak. Insyaallah, amin. Karena banyak tugas berat yang menanti Bapak di belakang. Amin. Saya tahu bahwa Bapak hari ini dengan setel lengkap baru saja menyelesaikan tugas di kantor daerah Kabupaten Pulau Mandar untuk memandu doa. Baru saja Bapak dilantik, sudah 2 minggu ya, hampir 2 minggu. Iya. Dan saya hadir pada saat Bapak dilantik waktu itu. Katanya pakaian Bapak termasuk jas, katanya coba dipinjam, katanya bisa cerita sedikit Pak. Jadi begini. Bisa buka masker aja biar masyarakat kita tahu. Menyangkut pelantikan kemarin, ya. Sebenarnya oleh Pak Kakanwil kita itu sudah memberikan sinyal kepada kita semua. Ketika kita dipanggil turun itu adalah persiapan untuk pelantikan. Hanya kita tidak tahu waktu itu, kami tidak tahu waktu itu bahwa akan pelantikan besoknya. Tapi tujuan kami ke sana itu adalah untuk mendengarkan arahan Pak Kakanwil. Mendengarkan arahan Pak Kakanwil sekaitan dengan rencana pelantikan.
Tapi setelah tiba kami di sana, maka kami langsung menginstruksi kepada kami bahwa saudara harus siap pelantikan besok. Jadi saya katakan itu malam. Iya. Saya katakan minta maaf sekali ini Pak Kanwil, ini saya tidak bawa persiapan untuk pelantikan ini. Tapi saya kira itu bukan menjadi kendala karena ini perintah. Maka semuanya harus disiapkan, kami siapkan, dan alhamdulillah ada keluarga yang siap membantu. Jasnya meminjamkan jasnya. Kemudian karena jas, kemudian baju itu ya saya beli di pasar. Malamnya katanya. Iya, saya beli di pasar. Kemudian selipit, ikat pinggang juga saya beli di pasar. Karena itu pertanda memang bahwa kami bukan tidak siap dilantik, tapi belum siap untuk mengikuti pelantikan besoknya itu. Karena pikiran kami hanya audiens dengan Kak Kanwil itu dalam rangka membicarakan persiapan pelantikan, bukan besoknya itu, tapi ternyata pelantikan besok itu. Pada saat Pak Kanwil memberikan sambutan pada acara lepas sambut pada saat hari Jumat yang lalu, ada 2 stressing point yang saya tangkap pada saat itu. Pertama, Bapak berkomitmen hadir kembali di Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar, back to home setelah hampir 3 tahun yang lalu masa. Pertama, Bapak menyampaikan berkomitmen untuk membangun soliditas internal. Yang kedua, membangun image building. Apa yang Bapak maksud dari 2 pesan penting itu? Jadi memang telah menjadi kunci utama itu dalam berbicara dalam hal bagaimana menggapai sebuah keberhasilan di sebuah kantor lembaga besar ini. Itu yang pertama kita harus kuatkan dan kita kokohkan adalah bagaimana menguatkan persatuan dan kesatuan secara internal, secara ke dalam. Ini yang perlu kita benahi terlebih dahulu. Karena alangkah naibnya ketika kita bicara tentang program-program, kemudian program itu untuk kepentingan dan keperluan orang-orang luar, tapi di sisi lain kita tidak solid secara internal, sehingga menjadi kunci bagi kami, bagi kita semua untuk menggapai sebuah keberhasilan keluar itu harus ada kekompakan atau soliditas secara internal itu. Kemudian sebagai langkah awal juga dalam hal bagaimana menciptakan image building, image building itu artinya adalah menciptakan bagaimana masyarakat melihat bahwa kantor Kementerian Agama ini ternyata memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bahwa kantor Kementerian Agama ini adalah sebuah lembaga yang bukan tentu lembaga yang asal-asalan, tetapi betul-betul sebuah lembaga yang dibutuhkan, utamanya dalam persoalan bagaimana mengurusi agama masyarakat, moral masyarakat, pendidikan masyarakat. Jadi itu image building kita, bagaimana kita mengekspos keluar bahwa sekian banyak program-program Kementerian Agama adalah untuk kepentingan masyarakat. Itu kita punya langkah-langkah ke depan untuk bagaimana saling menguatkan, bagaimana menguatkan di antara kita semua, sehingga tidak lagi ada pemikiran miring terhadap Kementerian Agama ini, bahwa Kementerian Agama ini hanya taunya baca doa, apa semua itu
pameo masa lalu itu. Artinya pemikiran seperti itu tidak bisa lagi kita pakai. Yang harus kita gunakan hari ini bahwa orang-orang Kementerian Agama itu adalah orang-orang yang selalu siap pakai, dalam artian bagaimana siap memberikan manfaat kepada orang banyak dengan prinsip wa anfa'ahum khairun nas wa anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Itulah dasar yang harus dipijaki oleh Kementerian Agama dalam hal melakukan tugas dan fungsinya. Ini connect dengan moto ini Pak Kamtibmas. Ya. Ini sebetulnya bunyi hadis ini. Ya. Dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka kebaikan itu meskipun dia tidak lakukan, tapi orang sudah melakukan, dia sudah dapat satu pahala. Iya. Jadi studio ini mungkin juga masuk dalam tataran image building. Oh ya, saya kira betul seperti yang saya persinggungkan dalam hal membangun image building ke depan ini, salah satu langkah strategik yang harus dilakukan secara internal. Dan alhamdulillah kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar ini sudah memiliki yang namanya ruang interaktif ala Deddy Corbuzier atau apa namanya, iya. Dan saya kira ini satu model yang sangat buat saya ini apa namanya langkah emas yang dilakukan oleh Kementerian Agama Polewali Mandar di bawah kepemimpinan Pak Mulyadi kemarin, karena adanya ruang-ruang seperti ini yang nanti akan membantu mensosialisasikan program-program Kementerian Agama keluar melalui ruang interaktif ini atau media center ini. Jadi inilah ketika saya ditanya oleh inspektorat kemarin waktu saya tugas di Mamasa, saudara selaku kepala kantor, apa yang Bapak lakukan dalam rangka menciptakan image building ke depan? Saya bilang salah satu di antaranya adalah menghadiri undangan masyarakat. Yang kedua, sesungguhnya ada yang paling bagus, yaitu seperti inilah yang saya katakan, Mamasa belum punya ruang interaktif seperti ini. Ruang interaktif seperti ini, bahwa inilah cara yang paling ampuh dalam hal membangun image building masyarakat, image building kantor kita kepada masyarakat. Pak Kamtibmas, kita ke tema ya. 76 tahun bangsa kita sudah merdeka. 76 tahun itu jangka waktu yang sangat panjang, dan hari ini kita merdeka. Menurut Bapak, dari perspektif kacamata Bapak, apa makna kemerdekaan khususnya yang pertama bagi ASN? Jadi dalam memaknai atau dalam memaknai kemerdekaan kita hari ini yang ke-76, saya kira khususnya selaku ASN Kementerian Agama, pada umumnya kita semua yang ada di Polewali Mandar selaku ASN. Iya, khusus ASN dulu. Khusus ASN, ya tidak ada lain yang harus kita lakukan adalah bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi kita. Tugas dan fungsi kita yang sudah diberikan, yang job itu telah diberikan oleh negara kepada kita. Itulah yang harus kita optimalkan di dalam diri kita. Bahwa kita ini ASN tidak harus berpikir apa yang negara berikan kepada saya, tetapi yang harus dipikirkan adalah apa yang saya bisa berikan kepada negara saya. Inilah prinsip ini, prinsip negarawan ini yang mesti kita jawantahkan ke dalam diri kita, bahwa kita memang harus memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Sekecil apapun kita, apotusi apapun yang kita miliki di Kementerian Agama, kita tidak boleh berkecil hati bahwa saya hanya seorang cleaning service, bahwa saya hanya seorang apa, tapi yang jelasnya Anda bagian dari itu. Anda bagian penting dari itu. Termasuk honorer. Termasuk tenaga-tenaga honorer.
bahwa mereka-mereka itu cukup memberikan kontribusi yang jelas terhadap dinamika kemajuan lembaga kita ke depan ini. Jadi kaitannya dengan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, yaitu saya kira kesadaran secara keseluruhan oleh kita bahwa mari kita melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing berdasarkan tusi kita, berdasarkan apa yang telah menjadi negara SK-kan kepada kita selaku ini. Kemudian yang kedua, bahwa kemerdekaan ini kan tidak diperoleh secara begitu saja. Ya, bukan pemberian. Bukan pemberian, tapi diperoleh secara perjuangan. Sehingga dengan itu semua diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita tidak bisa main-main dengan mengisi pembangunan hari ini. Bahwa tugas kita hanya mengisi pembangunan. Kita tidak lagi berjuang untuk bagaimana berperang dengan para penjajah dan lain sebagainya. Tapi tugas kita adalah mengisi pembangunan. Bagaimana memperbaiki tatanan kehidupan kita di dalam bernegara ini. Kemudian bagaimana pembangunan itu selalu berkelanjutan sesuai dengan program-program yang ada di kantor kita, khususnya di Kementerian Agama ini. Ya, karena kita bertugas dalam hal bagaimana membangun masyarakat yang agamis, ya, maka tugas kita adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak bangsa kita secara agamis pula, tidak hanya mengisi kepala mereka, tapi juga bagaimana kita isi dada mereka, ya, dada mereka dengan ilmu pengetahuan yang berorientasi kepada penciptaan kualitas intelektual beragama masyarakat kita. Itu yang paling penting saya kira untuk kita lakukan, karena kita tidak bisa pungkiri semakin dunia ini semakin lama, semakin hari kehidupan juga semakin menggila dalam tanda petik. Kehidupan juga semakin menggila sehingga ya itulah mungkin ciri dari sebuah akhir zaman. Sehingga dibutuhkan oleh kita kesadaran kolektif oleh kita bahwa dengan itu semua hanya agama yang menjadi satu-satunya menjadi pendekatan dalam hal perbaikan ke depan ini. Pak Kemenak ini yang saya tahu adalah seorang mantan aktivis pejuang Sulawesi Barat. Iya. Banyak foto-foto yang terkirim ke HP saya tadi terkait dengan. Nah, untuk pertanyaan kedua, saya ingin mengorek informasi dari Bapak. Makna kemerdekaan bagi masyarakat Kabupaten Pulau Mandar dan Provinsi Sulawesi Barat. 76 tahun merdeka. Jadi dan 17 tahun menjelang hari ulang tahunnya Sulawesi Barat. Iya. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa lagi-lagi kembali kepada diri kita masing-masing bagaimana memaknai kemerdekaan ini, yaitu dengan cara bagaimana memberikan yang terbaik. Bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena masing-masing kita ini adalah berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itu saya kira ada kemampuan di kita masing-masing untuk kita jadikan bekal untuk kita berikan kepada bangsa dan negara kita ini. Jadi itu cara kita untuk memaknai kemerdekaan yang kita raih sekarang ini, yang alhamdulillah sudah 76 tahun. Kemudian kaitannya dengan kemerdekaan juga dalam tanda petik, ya, Sulawesi Barat yang sebentar lagi akan masuk 17 tahun. Insya Allah pada September nantinya. Saya kira juga satu kesyukuran oleh kita semua masyarakat Polewali Mandar Sulawesi Barat, yang kemarin bukan istilah Sulawesi Barat ya, dulu waktu masih perjuangan itu
itu istilahnya Pole Maju, Polewali, Majene dan Mamuju. Belum ada Mamasa, belum ada yang lain, hanya 3 kabupaten. Nah, 3 kabupaten inilah masing-masing mahasiswanya itu berjuang keras membantu para cendekiawan pada saat itu yang berasal dari Polewali Mandar, Majene dan Mamuju untuk bagaimana mempercepat terbentuknya namanya Provinsi Sulawesi Barat. Karena kita tahu persis bahwa kebijakan sentralistik yang berada di Sulawesi Selatan waktu itu sangat tidak memberikan keberuntungan kepada kebijakan di Provinsi Sulawesi Barat karena sifatnya sentralistik. Sehingga apapun kita itu, paling ujung ya, kita paling ujung. Coba bayangkan saja Dek Subhan itu nanti Gubernur Sulawesi Selatan itu pada saat itu nanti ada Gubernur Sulawesi Selatan ke Polewali misalnya atau ke Mamuju misalnya, kalau ada pelantikan bupati, sudah itu tidak sekian tahun lagi baru ada gubernur datang. Kemudian dari yang kedua, dari kebijakan yang kedua yang kita tidak ini itu karena apa namanya, dalam hal pembagian kue pembangunan. Kita selalu mendapat sisa-sisa kue pembangunan. Namanya ujung, namanya daerah ujung. Ya, diibaratkan tukang jahit, menjahit sebuah celana, itu sisa-sisa kainnya itu kita dapat. Sisa-sisa kain itu kita dapat, guntingan-guntingan kain yang kita dapat. Nah, sementara kita kan secara hak, bicara kemerdekaan, kita berhak untuk mendapatkan apa yang mereka dapatkan saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan. Sehingga dengan semangat itulah, sehingga kami dari komponen pemuda pada saat itu membantu para orang tua kami untuk bagaimana memberikan penekanan, pressure terus-menerus kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Sulawesi Selatan yang waktu itu adalah Amin Syam, untuk memakarkan, untuk segera memberikan rekomendasi persetujuan pemekaran wilayah barat bagian Sulawesi ini. Saya lihat fotonya Bapak ini ada di sini. Di sini tertulis pasukan Laskar Pasutau Taji Barani. Iya. Jadi itu sengaja dibentuk dalam rangka menyemangati perjuangan. Karena kemarin dalam perjuangan itu orang tua kita juga kadangkala buntu berpikir bahwa kita harus berbuat seperti apa lagi ini. Sehingga ketika orang tua kita sudah cenderung bukan juga angkat tangan buang handuk, tetapi orang tua kita sudah butuh penambahan amunisi, kekuatan, semangat dari anak-anak muda. Anak muda hadir, mahasiswa hadir. Bapak waktu itu usia berapa? Saya guru, kemudian saya juga kuliah. Oh iya, S2-nya ya. Iya. S2 itu. Saya selesai S2 itu 2002-2003. Perjuangan ini tahun? Perjuangan ini 98 sampai 2002-2003 selesai itu perjuangan. Jadi dengan semangat itu ketika Sulawesi Barat, kita sudah bayangkan ketika Sulawesi Barat hadir di tengah-tengah kita, maka semua kita ini akan berbahagia. Iya. Dalam artian ya mungkin secara pragmatis kita berpikir bahwa kita akan memiliki provinsi sendiri, gubernur sendiri, memiliki Kakanwil sendiri. Utamanya yang paling diuntungkan dengan adanya Sulawesi Barat kemarin ini adalah orang-orang Kementerian Agama, yaitu dengan hadirnya K2, K1 itu. Iya. Karena kenapa K2 diberikan banyak porsi kepada Sulawesi Barat? Karena sudah berpisah dan sudah kontes provinsi, sehingga itulah alasan yang kuat diberikannya jatah K2 itu, K2 K1 kemarin itu. Saya pribadi ya terus terang, kalau tidak ada Sulawesi Barat, belum tentu juga kami ini menjadi kepala kantor. Iya. Jadi
Kita waktu itu kan, saya waktu itu tidak dikenal orang karena saya membaur kepada mahasiswa dengan pakaian mahasiswa, dengan jaket mahasiswa. Ya karena tidak salah juga karena memang saya pada saat itu adalah mahasiswa di UNM. Jadi saya waktu itu kalau dibutuhkan kita berorasi, kita berorasi. Kemudian kita bahkan di gedung DPRD provinsi itu kita bawa belanga ke sana, masak nasi di sana, di ruang pelataran kantor DPRD Sulawesi Selatan. Waktu itu kita bawa ke sana. Itu untuk menunjukkan kepada, sambil bawa panci, makan di situ. Makan di situ. Kita bermalam situ. Kemudian sama semua teman-teman. Kemudian setelah itu kita masuk aula pertemuan ke aula pertemuan DPRD Sulawesi Selatan. Kita masuk ke situ mendengarkan aspirasi dari anggota DPRD Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah dengan pergerakan itu semua itu menuai hasil yang sangat signifikan bagi kita dan bagi perjuangan kemarin. Karena dengan adanya semua itu lahirlah rekomendasi DPRD, lahirlah rekomendasi gubernur, lahirlah sebuah rekomendasi di setiap kabupaten ini, sehingga Sulawesi Barat ditindaklanjuti ke pusat. Turunlah tim otonomi daerah, DPOD namanya, Dewan Otonomi Daerah, yang akan menentukan layak tidaknya ini provinsi menjadi sebuah provinsi. Tadi Bapak sedikit menyampaikan bahwa buah hasil ya, dari proses pembentukan Sulawesi Barat yang hampir memasuki usia ke-17 tahun inilah yang kemudian menggelinding seluruh pejuang-pejuangnya yang hari ini menduduki posisi-posisi strategis. Nah, saya menemukan ada satu sumpah ini, bisa dijelaskan sedikit? Kami tidak peduli kalian berasal dari mana dan dari alumni mana. Pegang teguhlah amanah sumpahmu. Uruslah Sulawesi Barat ini sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa harus melanggar aturan. Akan tetapi, jika kalian lalai, kalian akan dikutuk oleh sejarah. Kami pasti akan adukan ke kejaksaan dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Bisa dijelaskan ini sumpah ini? Jadi saya kira bagus sekali itu dalam rangka menyemangati kita semua untuk senantiasa bagaimana berbuat yang terbaik untuk Sulawesi Barat kita ini, bahwa Sulawesi Barat ini terbangun adalah untuk bagaimana memberikan benefit impact, ya, benefit impact terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum di Sulawesi Barat. Nah, yang bisa melakukan itu kan oknum-oknum yang terlibat di dalam sistem birokrasi di pemerintahan Sulawesi Barat. Itu semuanya harus satu bahasa. Semuanya harus satu bahasa dalam memberikan yang terbaik bagi provinsi Sulawesi Barat ini, supaya menjadi nasihat tidak langsung maupun langsung kepada orang yang bersangkutan bahwa saya ini menjadi pejabat tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ya, artinya menjadi nasihatlah untuk kita untuk berbuat yang terbaik, bukan berbuat yang salah-salah, bukan untuk melakukan korupsi, bukan untuk melakukan apa dan bagaimana. Ada satu kiriman foto juga tadi bersamaan dengan sumpah ini yang dikirim. Bapak sementara ngetik. Iya. Jangan-jangan ngetik sumpah itu ya? Bukan. Saya ingat foto itu. Foto itu adalah persiapan untuk melakukan demonstrasi besok harinya, karena kalau tidak salah itu foto itu pada malam hari di rumahnya Pak Naharudin. Itu persiapan untuk melakukan demonstrasi besoknya, sehingga
seingat saya yang saya ketik itu adalah poin-poin desakan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk itu. Hadir di sini Pak Makmun Hasanuddin. Iya. Bapak pegang ini fotonya, ini Bapak pegang ketikan ini. Iya. Baik, Pak Kakan Kemenak, terakhir mungkin untuk closing statement. Apa harapan Bapak untuk ASN kita, Kementerian Agama Kabupaten Pulau Mandar dalam di usia 76 tahun kita merdeka secara khusus, dan apa pesan Bapak untuk masyarakat Sulawesi Barat secara umum memaknai 76 tahun Indonesia merdeka? Jadi yang pertama, harapan kita dalam mengisi kemerdekaan kita ini, yang pertama selaku ASN Kementerian Agama, mari kita menjaga persaudaraan dan persaudaraan kita sesama orang Kementerian Agama secara internal. Kemudian bahwa kantor Kementerian Agama ini adalah bukan lembaga kecil, tapi ini adalah lembaga besar yang kementerian sangat diharapkan oleh masyarakat dalam menata kehidupan keberagamaan di masyarakat kita. Itu. Kemudian yang kedua, kembali kepada tugas dan fungsi kita selaku ASN. Ya, mari kita melaksanakan tugas fungsi kita. Kalau kita selaku guru, ya tentu akan mengajar, bagaimana mengajar dengan baik. Kalau kita selaku ASN penyuluh, bagaimana menyuluh dengan baik, bagaimana mencerdaskan anak-anak kita. Kalau selaku guru agama, ya bagaimana anak-anak kita ini mengenal agamanya dengan baik, karena itu penting. Jadi gurulah ini yang sangat kita harapkan dalam mendesain karakter anak bangsa ke depan. Itu dalam kaitannya dengan mengisi kemerdekaan yang 76 ini. Kalau untuk masyarakat Sulawesi Barat, kemudian boleh Mandar secara umum. Masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya, ya, jadi masyarakat Sulawesi Barat ya kita bersyukur lah dengan adanya Sulawesi Barat ini, karena dengan adanya Sulawesi Barat ini kita bisa menciptakan kemandirian lokal. Kita bisa menciptakan pendekatan pelayanan. Kita bisa menciptakan bahasanya itu dari tim otonomi daerah, saya ingat dengan adanya wilayah baru yang dibentuk itu menciptakan, dapat memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat. Rentang kendali. Iya, rentang kendali pelayanan masyarakat. Nah, itulah tujuan dari sebuah pemekaran, dari sebuah wilayah baru, dan tentu ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat secara umum. Karena kemarin Sulawesi Barat ini tanpa dukungan masyarakat, saya kira susah juga. Kita bersyukur adanya Sulawesi Barat ini, adalah kita seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan insya Allah semakin maju dan malang. Iya, saya kira itu cita-cita kita semua. Cita-cita luhur kita adalah, jadi roh perjuangan itu kan maju dan malakbi. Karena kalau kemarin ketika kita berteriak-teriak di Sulawesi Selatan, kami tidak ingin ada tindakan-tindakan parsial, kami tidak menginginkan ada marginalisasi, kami tidak menginginkan ada diskriminasi. Itu semua kami benci kemarin. Nah, pada saat yang begitu kita benci, kemudian jadi Sulawesi Barat, lalu kita menciptakan lagi marginalisasi kelompok, menciptakan lagi diskriminasi, lalu apa artinya sebuah perjuangan ini? Jadi saya katakan Sulawesi Barat harus mampu membangun masyarakat yang istilahnya masyarakat civil society, ya. Jadi maju dan malabi itu sesungguhnya yang diinginkan adalah
masyarakat civil society, masyarakat madani. Masyarakat madani itu betul. Ini semua yang mesti menjadi perbaikan kita ke depan untuk Sulawesi Barat maju dan Malabi. Untuk Sulawesi Barat maju dan Malabi. Terima kasih Pak Karim Kemenak sudah hadir di studio ini. Mudah-mudahan Bapak sehat. Amin. Dalam melaksanakan tugas yang tidak sedikit dan tidak ringan pada masa-masa yang akan di Kementerian Agama Kabupaten Polreman. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, inilah akhir dari perbincangan saya dengan Bapak Imran Kalijubi Sisa, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polreman yang baru, sekaligus mantan aktivis perjuangan Provinsi Sulawesi Barat. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.